Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama pendidikan Pancasila, materi yang akan dibahas adalah mengenai pentingnya pendidikan Pancasila. Untuk yang pertama adalah mengenai konsep dan pentingnya pendidikan Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yang terdiri dari panca yang artinya lima dan sila atau alas atau bisa diartikan pula dengan sebutan dasar. Bagi mahasiswa, penting untuk mempelajari konsep Pancasila untuk membentuk karakter mahasiswa sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga permasalahan yang sering muncul dan merusak kehidupan seluruh komponen kehidupan bangsa bisa ditekan. Permasalahan yang ada sampai saat ini dalam kehidupan bermasyarakat ya, antara lain adalah korupsi. Korupsi adalah salah satu bentuk ketidakjujuran yang dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan organisasinya. Korupsi di Indonesia sendiri sudah ada lembaga atau kita biasa kita ketahui dengan nama KPK. Keberadaannya masih belum maksimal karena korupsi masih banyak terjadi. Kemudian yang kedua adalah narkoba. Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang itu merugikan diri sendiri dan juga dapat merugikan negara. Yang berikutnya adalah dekadensi moral. Itu kemerosotan moral dalam pergaulan, terutama generasi muda. Kemudian yang berikutnya adalah penegakan hukum, di mana reformasi penegakan hukum yang berkeadilan masih harus terus diperjuangkan. Yang berikutnya adalah kesadaran perpajakan. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih relatif rendah. Yang berikutnya adalah dari sisi lingkungan hidup. Pembangunan tanpa memperhatikan andal dan amdal sehingga kegiatan tersebut banyak merugikan lingkungan, merusak lingkungan. Kemudian yang berikutnya adalah terorisme. Terorisme dapat diartikan sebagai ancaman dan tindakan kekerasan yang menimbulkan rasa takut secara meluas. Yang berikutnya adalah disintegrasi bangsa. Pemahaman otonomi daerah yang buruk yang menyebabkan banyak pemimpin daerah yang tergelincir dalam perilaku korupsi. Terkadang konflik sosial juga terjadi di daerah. Dengan pendidikan Pancasila, mahasiswa memiliki pedoman atau tuntunan dalam berpikir dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Harapannya, dengan pedoman dan tuntunan tersebut, mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang konstruktif antar satu bangsa dengan bangsa lainnya. Penanaman nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk memperkokoh karakter mahasiswa sebagai penerus bangsa calon pemimpin masa depan. Kepunahan suatu bangsa tidak hanya ditimbulkan oleh faktor eksternal, tetapi juga ditentukan oleh faktor internal yang ada dalam diri bangsa itu sendiri. Karena itulah pendidikan Pancasila diselenggarakan di perguruan tinggi untuk membentengi moralitas bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila berisi nilai-nilai moral dalam setiap butir kelima sila tersebut yang membantu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang mencakup antara lain adalah kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan emosional atau EQ, dan kecerdasan spiritual atau SQ. Oke, yang berikutnya adalah pendekatan materi pendidikan Pancasila. Dia berasal dari 4 sumber. Yang pertama adalah sumber historis, yaitu mengambil hikmah dari peristiwa masa lalu. Yang kedua adalah sumber sosiologis, yaitu diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Yang ketiga adalah sumber yuridis, yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam penyelenggaraan negara. Yang keempat adalah sumber politik. Pancasila sebagai ideologi politik mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Yang berikutnya, dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila ini berdasarkan pada penyelenggaraan P4, pola pendukung 100 jam bagi mahasiswa baru universitas, institut, akademi negeri, ataupun swasta. Perguruan tinggi swasta yang kiranya tidak mampu menyelenggarakan penataran P4 pola 100 jam dapat tetap menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila dengan atau tanpa penataran P4 pola 45 jam. Tantangan pendidikan Pancasila yang pertama adalah kekurang tertarikan sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila.
Yang berikutnya adalah krisis keteladanan daripada elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Bagian keempat dari materi pertemuan pertama adalah mengenai esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa adalah pendekatan pembelajaran yang sangat disarankan, yaitu dengan menggunakan pendekatan student-centered learning, yaitu untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila baik sebagai etika, filsafat negara, maupun ideologi bangsa secara saintifik. Yang berikutnya adalah tujuannya dari pendekatan tersebut adalah agar mahasiswa dapat menjadi insan profesional yang berjiwa Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Urgensi pendidikan Pancasila adalah untuk membentengi dan menjawab tantangan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Yang berikutnya, sebagai penutup, pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa amat penting tanpa membedakan pilihan profesinya di masa yang akan datang, baik yang akan berprofesi sebagai pengusaha, entrepreneur, pegawai swasta, pegawai pemerintah, dan sebagainya. Semua lapisan masyarakat yang memiliki peran amat menentukan terhadap eksistensi dan kejayaan bangsa di masa yang akan datang. Oke, sekian dan terima kasih atas perhatiannya.